Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali untuk membahas soal latihan P3K untuk menghadapi tes tahap kedua di tahun 2025. Ini sudah video yang ke-27. Bapak Ibu juga bisa menyimak pembahasan soal pada video-video sebelumnya. Soal pertama. Anda adalah seorang pegawai di instansi pemerintah dan diminta menangani keluhan warga. Seorang warga berbicara dengan nada tinggi karena merasa tidak puas dengan pelayanan yang Anda berikan. Apa respon terbaik Anda? A. Membalas dengan nada tinggi agar warga memahami posisi Anda. B. Tetap tenang, mendengarkan keluhannya dan mencari solusi terbaik. C. Mengabaikannya karena warga tersebut bersikap tidak sopan. D. Meminta warga tersebut untuk berbicara dengan pegawai lainnya. Jadi sebagai ASN nanti kita akan menjadi pelayan publik. Nah, untuk menjadi pelayan publik kita akan menghadapi berbagai tingkah laku dari orang-orang yang akan kita layani. Nah, di sini kita harus bisa mengendalikan emosi dengan tetap tenang, mendengarkan keluhan dari orang-orang yang akan kita layani, dan mencarikan solusi terbaik. Kalau kita pilih yang A, membalas dengan nada tinggi, ini justru akan semakin memperburuk keadaan. Mengabaikannya juga tidak baik, karena di sini kita posisinya adalah sebagai pelayan publik. Soal kedua, seorang rekan kerja berasal dari daerah dengan kebiasaan berbicara lebih keras dibandingkan kebanyakan orang. Bagaimana sikap yang paling tepat? A. Meminta rekan tersebut untuk menurunkan volumenya agar tidak mengganggu. B. Menganggapnya tidak sopan dan menghindari interaksi dengannya. C. Memahami bahwa gaya komunikasi setiap daerah berbeda dan menyesuaikan diri. D. Mengkritiknya secara langsung di depan orang lain agar dia sadar. Di dalam dunia kerja kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang berbeda kepribadiannya. Orang-orang yang dengan cara bicaranya yang lebih keras, mungkin karena faktor tempat tinggal yang berada di daerah pesisir atau segala macamnya, kita harus bisa memahami. Jangan bawa perasaan, jangan baper ketika orang-orang tersebut berbicara dengan intonasi yang keras. Kita harus memahami bahwa gaya komunikasi setiap daerah itu berbeda dan kita harus menyesuaikan diri. Soal ketiga, Anda menemukan bahwa seorang rekan kerja menggunakan data palsu dalam laporan yang akan diserahkan kepada pimpinan. Jika dibiarkan, hal itu dapat merusak kredibilitas instansi. Apa langkah yang Anda ambil? A. Mengabaikan masalah tersebut karena bukan tanggung jawab Anda. B. Mengonfrontasi rekan tersebut secara langsung di depan tim. C. Melaporkan temuan itu kepada atasan dengan bukti yang jelas agar bisa ditindaklanjuti secara profesional. D. Memberitahu rekan tersebut secara pribadi dan membiarkan dia memutuskan sendiri. Kita akan eliminasi jawaban yang mungkin memiliki poin paling rendah. Di sini mengabaikan masalah. Nah, ini tentu tidak akan menyelesaikan masalah, sedangkan apa yang akan diperbuat oleh rekan kerja kita ini dapat merusak kredibilitas instansi kita. Kalau yang B juga tidak tepat, mengkonfrontasinya langsung di depan tim. Tentu ini akan mempermalukan dia. Justru akan menimbulkan masalah lain seperti dia akan dendam kepada kita atau hubungan kita dengan rekan tersebut menjadi buruk. Yang C, melaporkan temuan ini kepada atasan dengan bukti yang jelas. Nah, ini baru benar untuk ditindaklanjuti secara profesional. Kalau yang D, sekedar memberitahu lalu biarkan dia memutuskan sendiri. Ini tentu tidak akan menemukan solusi terbaik. Siapa tahu nanti dia tetap akan memilih untuk menggunakan data palsu tersebut. Soal keempat. Seorang atasan meminta Anda untuk menerapkan metode kerja baru berbasis teknologi yang lebih efisien. Namun, sebagian besar rekan kerja masih enggan untuk menggunakan teknologi tersebut karena sudah terbiasa dengan cara lama. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa mereka mengikuti metode baru tanpa memberikan pelatihan tambahan. B. Membiarkan mereka menggunakan cara lama agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan. C. Memberikan pemahaman tentang manfaat metode baru dan mendampingi mereka dalam proses adaptasi. D. Melaporkan penolakan mereka kepada atasan dan meminta tindakan disiplin. Jadi kalau ada hal-hal baru memang awalnya itu akan sulit diterima karena sudah terbiasa dan nyaman dengan metode lama yang sering digunakan. Nah, bagaimana sikap kita? Yaitu kita berikan pemahaman apa manfaat metode baru ini, lalu kita dampingi rekan kita untuk beradaptasi
dengan metode baru tersebut. Soal kelima, salah satu rekan Anda ingin curhat tentang masalah rumah tangganya kepada Anda. Anda sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan, maka sikap Anda adalah A. Memintanya curhat ke psikolog karena masalahnya sudah sangat rumit. B. Saya tidak mungkin bisa memberikannya solusi karena saya sendiri belum berumah tangga. C. Menjelaskan kepada rekan saya bahwa saya akan mendengarkan curhatnya nanti setelah pekerjaan saya selesai. D. Saya akan mencarikan rekan kerja yang lain yang sedang tidak punya pekerjaan untuk mendengarkan curhat teman saya tersebut. Di sini tentu kita yang mengutamakan terlebih dahulu adalah pekerjaan kita karena itu yang paling penting. Posisinya di sini kita sedang bekerja. Namun untuk hubungan sosial kita dengan teman kita, itu kita tidak boleh menolaknya. Dia sudah percaya kepada kita untuk mencurahkan unek-uneknya tentang rumah tangga kepada kita. Maka kita jelaskan padanya bahwa nanti kita akan mendengarkan curhatnya setelah selesai pekerjaan. Soal ke-6. Anda diminta atasan bekerja dalam tim. Menurut Anda, seberapa penting kekompakan tim tersebut? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. C. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. D. Penting tapi yang utama adalah target. Jadi kekompakan tim itu penting, namun yang utama itu adalah target. Soal ke-7. Ketika melakukan audit pada sistem, Anda menemukan bahwa beberapa akun memiliki izin akses yang melebihi kebutuhan pekerjaan. Apa langkah yang sebaiknya diambil? A. Mengabaikan izin akses tersebut karena tidak berbahaya. B. Menghapus izin akses sendiri tanpa berkonsultasi pada atasan. C. Menunda perubahan sampai ada perintah resmi dari atasan. D. Melaporkan dan merekomendasikan penyesuaian izin akses pada akun-akun tersebut. Yang tepat itu adalah yang D. Soal ke-8. Anda mengelola perangkat keras di kantor. Suatu hari, beberapa komputer di kantor mengalami kendala teknis di waktu bersamaan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menangani kendala satu persatu sesuai prioritas urgensi. B. Mengatasi semua masalah secara bersamaan tanpa urutan prioritas. C. Mengabaikan kendala yang dianggap tidak mendesak. D. Membiarkan rekan lain menangani masalah tersebut. Dan kita tangani satu persatu permasalahan sesuai dengan prioritas urgensi. Mana yang paling penting itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Soal ke-9. Anda merupakan seorang manajer proyek baru di sebuah perusahaan konstruksi. Proyek yang Anda pimpin harus selesai dalam waktu 3 bulan, tetapi anggota tim terlihat kurang semangat dan sering bekerja di luar target. Ketika Anda memotivasi mereka bekerja lebih keras, beberapa anggota tim merasa terbebani dan mengeluh bahwa tenggat waktu sulit dicapai. Tindakan Anda adalah A. Mengabaikan keluhan mereka karena waktu sudah mendesak. B. Meminta seluruh anggota tim untuk bekerja lebih keras tanpa mengubah jadwal kerja yang sudah dibuat sebelumnya. C. Menyampaikan masalah ini ke atasan dan meminta tambahan anggota tim. D. Memberikan dorongan motivasi kepada anggota tim dan membuat jadwal kerja yang lebih terperinci. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang D. Soal terakhir, suatu hari Anda melihat beberapa karyawan tidak menggunakan perlengkapan keselamatan dengan benar. Padahal perlengkapan sudah tersedia. Karyawan tersebut beralasan bahwa perlengkapan itu menghambat mereka bekerja lebih cepat. Mendengar pernyataan itu, apa tindakan Anda? A. Membiarkan mereka tidak memakai perlengkapan agar pekerjaan lebih cepat selesai. B. Meminta mereka tetap memakai perlengkapan keselamatan demi kepatuhan pada standar. C. Melaporkan hal ini ke manajemen tanpa memberikan peringatan. D. Memberikan teguran lisan dan mengingatkan bahwa keselamatan adalah prioritas. Di sini posisi kita itu adalah sebagai pimpinan. Kita meminta mereka untuk tetap memakai perlengkapan keselamatan demi kepatuhan pada standar. Itulah tadi 10 soal dengan jawabannya. Semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk menghadapi tes P3K tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.